tidak sesuai porsinya, bertanya di luar tema, atau bertanya sesuatu yang mungkin penting tapi meninggalkan yang lebih penting lagi. Baik. Lalu kemudian Aisyah uh, sensi, sensi ini maksudnya meninggi nadanya, meninggi apa 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 namanya, intonasi suaranya berbeda. Waiha dengan bahasa waiha artinya aneh. Ini kok ada yang nanya seperti ini? Karena kan ketika itu setiap sahabat laki-laki yang belajar ke Aisyah dari balik tirai, oke? Okay? Dari balik tirai. Jadi tidak ketahuan siapa yang bertanya, tapi tiba-tiba ada pertanyaan yang itu jauh sekali. Dan itu sekalipun membahas jenazah, itu tidak ada pertanyaan hal seperti itu. Kita bahas fikih jenazah, yang ada itu adalah bagaimana cara mengkafani. Ini cari kain kafan yang terbaik yang semacam apa, merek apa, bahan apa. Jadi dia menanyakan sesuatu yang tidak penting. Maka kata Aisyah, aneh, aneh banget. Wa ma yadurru, apa pentingnya kamu bertanya seperti itu, kata Aisyah. Gitu kan maksud, apa pentingnya? Qal, lalu dia tidak memberikan alasan, tidak menjelaskan alasan, dia nambah lagi bertanya yang semakin aneh. Qal ya ummul mukminin, arini mushafak. Wahai ibunda kaum mukmin, tunjukkan kepadaku mushaf. Mushaf itu Quran. Quran kala itu ditulis oleh Abu Bakar, itu bapaknya Aisyah. Ditulis itu maksudnya, mohon maaf, ditulis oleh Zaid bin Sabit, tapi kemudian Abu Bakar yang meminta. Kemudian di zaman Abu Bakar itu Quran sudah dibukukan jadi satu, bukan jadi satu buku, satu di lembaran, satu di dalam lembaran, bukan lagi terpecah-pecah sebagaimana di zaman Rasul. Jadi kalau kita lihat fase pembukuan Quran itu, pertama di zaman Rasul itu ditulis sudah. Bahkan Rasulullah SAW tidak boleh melarang para sahabat tidak boleh menulis selain Al-Quran. Tapi kala itu tulisan itu ada di dinding, ada yang di kain, ada yang di kulit, di pelepah, di batu. Sehingga mungkin dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu gudang isinya ayat Quran. Apa saja, ada batu, ada kulit, mungkin ada pelepah, dan ada yang kertas. Lalu di zaman Abu Bakar itu semua dipindahkan ke selembaran, dan itu namanya mushaf. Jadi di zaman Abu Bakar. Lalu di zaman Abu Bakar selesai, di zaman Utsman, zaman Umar tidak fokus ke sini karena zaman Umar belum ada perluasan, belum seluas zaman Utsman, belum sampai tembus lautan, belum sampai Mesir. Bahasanya adalah intinya belum ada kebutuhan untuk meneruskan atau merubah mushaf di zaman Abu Bakar. Lalu kemudian di zaman Utsman terjadi kekacauan, di mana ada orang-orang yang membaca mushaf Abu Bakar dengan logat yang lain, bahasa Arab tapi cuma logatnya beda. Terus kemudian ini ada logat yang lain, sehingga didengar oleh orang-orang non-Arab yang nggak tahu ini logat Arab, ini masih bahasa Arab, tapi karena dia non-Arab dikiranya adalah ini Quran baru. Kacau. Maka Utsman meminta orang-orang Quraisy dari kalangan sahabat Zaid bin Sabit dan beberapa yang lainnya, minta untuk dirumuskan satu mushaf 7 bacaan, 7 qiraat. Baik, sehingga tidak ada lagi yang membaca di luar mushaf ini. Tidak ada lagi yang menganggap bahwa beda qiraat itu beda Quran, atau qiraat lain dianggap bukan Quran. Tidak ada lagi. Sehingga satu mushaf itu 7 qiraat. Yang lainnya yang pernah ditulis dibakar, dihanguskan. Dan ini yang disebarluaskan. Mushaf 7 qiraat. Mushaf Utsman.
Nah, di zamannya Abu Bakar, ketika Abu Bakar meninggal dunia, mushaf itu diserahkan penjagaannya kepada Aisyah. Sebelum nanti diminta oleh Utsman untuk dijadikan mushaf yang sebenarnya. Maka untuk itu Aisyah sedang memegang mushaf dari zaman ayahnya. Maka orang ini minta lihat mushaf. Dia dari mana? Dari Irak. Irak ke Madinah dekat apa jauh? Ini bukan masalah dekat jauhnya, sangat jauh. Kenapa? Karena bukan dengan pesawat atau kendaraan yang bisa melaju kencang, tapi dengan tunggangan yang punya batasan. Tunggangan cepat-cepatnya adalah unta. Ditempuh cuma untuk bertanya apa? Bertanya bukan tentang agama, tapi cuma ingin lihat. Seperti kayak orang itu cuma ingin lihat, datang ke Mekah, ke Madinah hanya ingin jalan-jalan lihat museum. Mana Quran sih zaman dulu, mana rusak. Padahal ada lebih penting daripada itu. Apa itu? Ziarah makam Nabi, sholat di Masjid Nabawi, belajar, hadir di kajian di Masjid Nabawi. Nah, ini enggak, dia seperti itu, persis seperti ini. Maka kata Aisyah, orang seperti ini diginikan nama Aisyah. Qalat walima, apa urusan Anda? Apa maunya Anda? Ternyata orang ini justru malah mengatakan seperti ini. La'alli u'alliful Qur'an, baru dia kasih alasan. Tapi alasannya ya tidak masuk sebenarnya. Karena gini alasannya, bunyi gini, la'alli u'alliful Qur'an alih. Mudah-mudahan aku bisa ya menulis ulang Al-Qur'an tersebut dan aku merapikan yang mengurutkannya. Ini bukan sahabat wala Quraisy. Ini bukan sahabat wala Quraisy. Orang belakangan tiba-tiba datang dari jauh-jauh, dari daerah yang jauh, dari daerah Irak, ingin menulis Al-Quran. Fa'innahu yuqra'u ghairu mu'allaf, karena Al-Quran sedang dibaca tanpa urutan. Misalnya surah Al-Fatihah, setelah itu surah An-Nisa, harusnya Al-Baqarah, tapi ditulisnya An-Nisa. Dia ingin tulis ulang dengan urutan yang benar. Kata Aisyah, wa ma yadur, apa masalahnya buat kamu? Maksudnya sebegitu pede kamu. Jadi Aisyah ketus betul, benar-benar ketus, benar-benar jawabnya singkat dan menyindir. Baik. Innama, maka Aisyah mengatakan setelahnya sambil untuk pelajaran yang hadir selain orang ini ada lagi yang hadir kan? Maka Aisyah tidak ingin melanjutkan, tidak ingin menggubris soal ini lagi. Aisyah langsung mengatakan, innama nazala awwala ma nazal. Sesungguhnya apa yang telah Allah turunkan untuk pertama kali diturunkan dari Al-Quran itu adalah suratan yang fasal, yaitu surah-surah yang pendek, surah-surah yang ringkas, yang tegas menyebutkan surga dan neraka. Itu adalah ayat surah-surah yang pertama kali diturunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia tidak menggubris lagi laki-laki itu. Dia fokus sekarang kepada jamaah, kepada kaum muslimin, muslimat yang hadir untuk belajar. Hatta idza taban nas. Lalu kemudian ketika manusia mulai menerima dakwah Rasul, berbondong-bondong ilal Islam, memeluk Islam, barulah turun dalam Al-Quran selain pembahasan surga neraka. Barulah diturunkan dalam Al-Quran pembahasan selain surga dan neraka. Apa itu? Al-halalul haram, hukum yang halal dan hukum yang haram, perkara-perkara yang dihalalkan dan perkara-perkara yang diharamkan. Faedahnya dilanjutkan daripada kata Aisyah, perkataan Aisyah, walau nazala awwal syai'in, sekiranya yang pertama kali turun kepada Rasul adalah sesuatu ayat, satu ayat yang isinya la tashrabul khamra, haram bagi kalian, ya, kalian dilarang oleh Allah minum khamr, laqalu, maka mereka la nadul khamr abada, maka mereka akan menolak dakwah Rasul. Mereka akan enggan mentaati Rasul.
dan tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya. Walau nazala, kalau seandainya Allah turunkan ayat yang berisi la taznu, jangan berzina, dilarang kalian berzina, laqalu, mereka akan mengatakan la nad'u zina abada, kita tidak akan meninggalkan perzinaan sama sekali, kita akan terus melakukan. Kalau sekiranya yang turun pertama kali adalah bukan surga neraka, tapi pertama kali turun adalah larangan demi larangan, maka tidak akan diterima Islam ini sebagai agama. Tidak akan diterima, padahal yang punya Islam itu Allah. Yang bisa Allah kalau mampu, walau sya Allah la jama'a alal huda. Kalau Allah mampu, semuanya dapat menuju Islam. Walaupun sebelumnya mereka menolak dengan keras. Kalau Allah mau menghendaki, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Sehingga mereka ya ada yang menolak, ada yang menerima Islam. Nah, seandainya ayat yang pertama kali turun tentang larangan seluruhnya, mereka akan menolak. La nada'u, kita tidak akan tinggalkan semua yang dilarangnya. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa meninggalkan hawa nafsu seketika. Mereka tidak akan meninggalkan kebiasaan keharaman, kebiasaan mengerjakan yang haram seketika. Tidak bisa. Tidak bisa. Laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin, sungguh telah turun di kota Makkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni la jariyatun ya al-ab, aku adalah seorang gadis yang masih bermain. Aku bermain. Turun ayat kepada Nabi di kota Mekah, sementara aku sedang gadis. Jadi aku bersama Rasulullah SAW ini posisinya jauh. Dia Aisyah ya, usianya usia gadis yang sedang asik bermain. Belum seperti sekarang ini, kata Aisyah. Belum seperti sekarang ini yang saya menyampaikan, mengajarkan kepada kalian. Belum. Saya waktu itu masih gadis yang sibuk main. Al-ab, saya bermain. Ternyata ayat yang turun, yang aku dengarkan yang turun kepada Nabi SAW, balis sa'atu mu'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Sungguh ya ancaman mereka, batas waktu akhir mereka adalah hari kiamat. Dan hari kiamat ya membinasakan dan menghancurkan mereka. Jadi yang turun kala itu tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Wa manazana, tidak pernah aku turun, tidak pernah aku tahu, tidak pernah aku dengar ada yang turun kepada Nabi surah Baqarah, surah Nisa, kecuali aku di sampingnya. Jadi aku tahu persis apa yang pertama kali turun. Ternyata yang pertama kali turun itu adalah ayat-ayat surah-surah pendek tentang surga neraka, bukan tentang keharaman halal, dan bukan tentang kehalalan atau keharaman, bukan tentang haramnya khamr, halalnya jual beli, haramnya riba, bukan. Allahul Bukhari ini menunjukkan kepada kita apa yang Allah mulai dengan wahyu itu adalah apa yang kita mulai bicarakan. Allah mulai wahyu itu dengan menyebut-nyebut surga, menyebut-nyebut neraka, mengingatkan hari akhir. Maka bicara kita dalam seruan, dalam dakwah, itu yang pertama kali adalah ini, yaitu ingatkan surga, ingatkan neraka, ingatkan tentang hari akhir sebelum melarang sesuatu. Sebelum menyatakan ini halal, ini haram, itu dilarang, ini dibolehkan. Jadi yang pertama kali yang kita sentuhkan, ajakan, seruan, itu adalah surga, neraka, hari akhir. Ini persis sebagaimana Allah mulai, maka insya Allah sukses. Insya Allah akan menuai hasil yang baik. Ajakannya efektif, merubah, mengena, dan memperbaiki, akhirnya dia pun akan merasakan ya, kebahagiaan. Baik. Jadi untuk itu
kita sekarang ini sebagai seorang yang punya beban dakwah. Karena kita semua punya orang-orang yang, atau kita punya orang yang kita tanggung sebagai kepala rumah tangga, anak, istri dan anak. Itu yang paling minimnya. Atau kalau kita belum menikah, peserta didik, kita mungkin mengajar, atau saudara-saudari kita. Kita punya beban dakwah, dan dakwah yang perlu pertama kali disampaikan kepada mereka adalah dakwah ya yang mendekatkan mereka tentang jelasnya gambaran surga dan neraka, yang mendekatkan mereka tentang hari akhir, dakwah yang mendekatkan mereka tentang hari akhir. Jadi itu materinya. Jadi mungkin dia sambil asik main game gitu, kita dekati, bukan, jangan main game, jangan terlalu maniak, betul, itu tak ada. Itu bukan awal dakwah kita. Dakwah kita adalah bagaimana mulai mendekatkan dia ke surga dan neraka. Materinya materi yang menuju ke sana. Jangan larang dulu, jangan bilang jangan gitu. Karena seperti itu. Tetapi bagaimana kita menyentuhkan ke surga dan neraka dan akhir. Makanya kenapa anak muda sekarang ini penting sekali, generasi kita ini ya tumbuh di atas keimanan. Karena keimanan itu semuanya tentang keghaiban, dan keghaiban akhirnya adalah hari akhir. Jadi 6 rukun iman menuju akhirnya adalah hari akhir. Makanya Rasulullah sering kali menekankan tentang akhlak itu, latar belakangnya hari akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Itu akhlak. Latar belakangnya hari akhir. Karena kalau orang itu sudah sadar hari akhir, dia lihat ini gini sia-sia, nanti saya akan dihisap saja. Dia berhenti sendiri. Jangan kita bilang haram rokok itu, kita tahu itu haram. Tapi kalau Anda langsung tembak haram rokok, maka Anda tidak akan diterima dakwahnya. Padahal mungkin bisa jadi Anda punya kesempatan, Anda punya ruang, tapi gara-gara salah memulai, dakwah tidak berkah, dakwah tertolak. Ya, baru melangkah tertutup. Nah, kita kenalkan dulu bahwa ya, semua amal kita semuanya akan meninggal, dan kita setelah meninggal dunia kita akan masuk ke alam akhir. Semua kita itu yang meninggal akan ditemui hisab, timbangan. Apakah iya nanti pas dihisab ternyata kita dulu menghisab juga. Itu menghisab apa? Hisabnya itu apa? Menghisab rokok. Ini hisab antar menghisab ya. Jadi ini masyaallah muslimin. Enggak, ini contoh saja. Intinya adalah bagaimana Anda mulai mengarahkan ke sana. Jangan langsung la tasrabul dukhan. Jangan hisab rokok, jangan minum khamar, jangan ya minum khamar, terus jangan jangan berzina. Itu akan kita kesana, tetapi awalnya bukan itu. Awalnya adalah tentang hari akhir, pembahasan iman. Maka itu mulailah apa yang Allah mulai, dengan apa yang Allah mulai. Qala sama'atu Syekh Habibullah Ta'ala. Kemudian kita kemarin sudah sampai ayat ini. Lalu kemudian fa inna fi Makkah alaihi salatu wassalam kana yanzilu al-Qur'an bitauhid. Maka sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali turun di kota Makkah adalah Al-Qur'an yang isinya tentang tauhid. Walidzalika tajiduna as-suwara al-makkiyah. Maka
engkau dapat di surah-surah Makkiyah tastamilu ala tauhid, pasti akan mengandung makna tauhid, nilai-nilai tauhid. Waswarul madaniyatu fil ghalib tastamilu ahkam, sementara surah-surah madaniyah, jadi kalau kita lihat Al-Quran itu ada surah Makkiyah, surah madaniyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah, bukan di Mekah, tapi sebelum hijrah, ke waktu, ke zaman. Yang membedakan Makkiyah dan madaniyah itu adalah waktu, bukan tempat, ya. Yaitu surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah, namanya Makkiyah. Jangan kepatok kepada kota Mekahnya, karena ada yang di Taif, ada yang di luar Mekah, tapi sebelum hijrah. Itu termasuk Makkiyah, sebelum hijrah. Kemudian surah Madaniyah adalah yang turun setelah hijrah. Hijrah kemana? Ke Madinah. Bedanya surah Makkiyah itu adalah surah-surah yang nilai tauhidnya mendominan, mayoritas. Kemudian adapun surah Madaniyah adalah surah-surah yang nilai yang hukum, penyebutan hukum syariat mendominan atau mayoritas. Bedanya di situ. Tafasil al-ahkam al-halal al-haram wal-muamalat, ya, rincian hukum halal haram, transaksi, semuanya di surah Madaniyah. Lianna kana fi Makkah yad'u ila tauhid, karena dulu Rasulullah di kota Makkah itu fokus menyerukan tauhid. Maka tidak ada ayat-ayat kecuali mayoritas nilai tauhidnya mendominan. Walamma hajar ila Madinah, tatkala hijrah ke kota Madinah, wa dakhala an-nas fi dinillah, manusia masuk ke agama Allah, masuk ke Islam, wa qamat dawatul Islam, lalu kemudian berdirilah negeri Islam yang awalnya Yasrib diganti menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Yasrib nama kuno, nama barunya Al-Madinah. Madinah itu artinya kota, tapi jadi nama untuk kota, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW ingin membangun peradaban, bahwa ini tempat hijrah akan menjadi sebuah kota. Dilihat dari namanya Al-Madinah, peradaban. Nazal halal wal haram, maka turunlah al-halal wal haram, turunlah hukum halal, turunlah hukum haram. Kapan? Setelah hijrah ke Madinah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia surah Al-Qasas ayat 43, wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada Musa kitab min ba'di, setelah kami binasakan generasi-generasi terdahulu, sebagai penerangan untuk manusia, petunjuk, rahmat bagi mereka supaya mereka mengambil pelajaran. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah indah hadil ayah, pada ayat ini mubayyinan, menjelaskan anal ahkama, bahwa hukum-hukum tanzilu ba'da ma tataqarraru syara'i, hukum-hukum halal haram itu turun setelah syariat kokoh, syariatnya, setelah syariatnya setelah syariat Islam itu tegak, ya, atau kokoh, atau bahasa lainnya dijalankan, dijalankan aja. Takar telah dijalankan. Jadi hukum-hukum halal haram itu setelah syariat Islam dijalankan. Maksudnya setelah syariat Islam itu mungkin dijalankan. Kan di Mekah ada banyak penghalang. Kita kaum muslimin jumlahnya masih sedikit. Terus kemudian kaum musyrikin lebih banyak. Fokus tauhidnya, fokus dakwanya, fokus tauhid. Ketika kemudian ke Madinah, syariat mungkin dijalankan, maka turun banyak hukum-hukum. Itu maksudnya. Walau pada ayat yang Musa kitab ada, dan tatkala Allah turunkan ayat yang ini, ayat surah Al-Qasas ayat 43, dan kami telah turunkan kepada Musa Taurat setelah kami binasakan generasi-generasi terdahulu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, lamma ahlakallahu Fir'aun wa qaumah, ketika Allah telah binasakan Fir'aun dan kaumnya, wastaqarrat da'watu Musa, lalu dakwah Musa tegak terlaksana, anzalallah alaihi kitab allati huwa Taurat, baru Allah turunkan Taurat.
Jadi ternyata sejak zaman dahulu seperti ini. Jadi Taurat itu turun tidak di zaman yang Musa baru mulai dakwah, tidak. Tapi ketika Firaun telah dibinasakan. Jadi ketika Firaun ada, Taurat tidak ada. Firaun binasa, kaumnya binasa, lalu Allah baru turunkan Alkitab Taurat. Kapan? Ketika dakwah Musa bisa tegak, bisa dilaksanakan. Maka di zaman Nabi Muhammad pun demikian. Bedanya Al-Quran tidak menunggu musyrikun binasa seperti Taurat, tetapi Al-Quran membagi pembahasan. Ayat-ayat hukum dinantikan, ditunda. Ayat-ayat tauhid, ayat-ayat pondasi, ya, prioritas ayat-ayat yang utama itu didahulukan. Ayat-ayat membangun pondasi, membangun asas keimanan itu didahulukan. Jadi bedanya adalah kalau Al-Quran dia membagi materi, kalau Taurat nunggu dibinasakannya Fir'aun baru turun Taurat. Fahadi qa'idatun, maka ini adalah satu kaidah, satu poin, ya, yang hendaknya kita pegang, karena inilah adillatuha. Ini kaidah yang punya landasan, punya dalil dari Al-Quran dan Sunnah, kama taqaddam sebagaimana telah lalu. Fayatadarraju minal ahami ila muhim, maka hendaknya seseorang itu dalam memulai seruan, mulai dakwah, mulai menyampaikan kebenaran itu bertahap dari yang paling penting menuju kepada yang penting. Yang paling penting dulu baru nanti yang penting. Ini contoh realita. Nanti tolong jawab. La ra'aita rajulan yartakibu maksiyah, kalau kamu lihat ada orang berbuat maksiat. Ada anak muda, kenapa anak muda terus? Ya ada orang lah ya. Ada orang kemudian bermaksiat di hadapan kita. Baik, minal ma'asi, dari apa maksiat? Entah dia nodong, entah dia mungkin begal, entah dia nyuri, entah dia mungkin minum khamr, entah dia mungkin ngomong kotor, entah dia kemudian bermaksiat, artinya tidak sholat, tapi tidak apa, ya, meninggalkan kewajiban pasti. Intinya kita lihat mereka dia bermaksiat dengan jenis maksiat yang dia lakukan, dan dia musyrik. Musyrik ini apa? Dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Seorang yang berbuat syirik, dia bermaksiat dan dia berbuat syirik. Baik. Hal takullahu, apakah kamu akan ajak dia untuk ayo sholat? Maksudnya apakah kita akan mulai seruan dakwah kepada dia itu dengan seruan sholat? Hah? Yang penting sholat dulu aja. Lihat ya, masyarakat ya, di setiap rumahnya mereka ada kaum laki-laki yang ternyata untuk sholat nggak sholat. Ya. Baik. Lalu kemudian kita ajak mereka sholat, itu wajar. Tapi ketika itu tidak ada PR yang lebih penting, yaitu kemusyrikan. Kalau seandainya dia adalah seorang mukmin, dia PR-nya tidak sholat, kita ajak sholat, oke aja. Tetapi ketika dia adalah seorang yang PR-nya adalah kesyirikan, Anda serukan untuk sholat, Anda serukan untuk puasa, ini tidak berarti, tidak berguna. Kenapa? Karena ketika ibadah tidak dilandasi dengan iman, dengan ketauhidan, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, bukan kepada orang biasa, kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna. Kalau engkau berbuat syirik sekali saja, Muhammad, seluruh usahamu, seluruh jasamu ini sirna, terhapus, tak berguna. Karena latakunan minal khasirin, engkau Muhammad benar-benar akan menjadi orang yang rugi. Engkau Muhammad. Bagaimana dengan orang selainnya yang tidak sebagus amal dan dia berbuat syirik?
Maka salah tatkala kita mengajak dia, orang yang jatuh kepada kemaksiatan dan dia tidak mengerti kesyirikan, salah kalau kita ajak dia untuk sholat sementara dia syirik. Berarti kita sedang menyerukan sesuatu yang tidak berguna. Kita ajak puasa sementara dia sedang syirik, maka kita sedang mengajak dia tentang sesuatu yang tidak berguna, karena semuanya akan sia-sia karena ada syirik. Maka yang pertama kali yang kita sampaikan kepada mereka adalah udkhul fil Islam, masuk dalam Islam. Atau apa? Bertauhidlah kepada Allah Subhanahu. Gitu kan? Kita ketemu orang, kita kita mulai ajak dia dengan tauhid, begitu? Gak umumnya kita gimana kita? Tidak akan berani, atau tidak semua kita berani untuk mengajak bertauhid. Yang ada kita tatkala dia berbuat tidak seberani kita melarang. Misalkan, ya ada orang-orang yang tadi berbuat maksiat, kita berani kita larang dia. Ini maksiat, jangan minum-minum di sini. Ini maksiat, ini haram, ini kita berani. Tetapi tatkala kita ajak dia untuk bertauhid, iman kita nggak berani dan iman kita nggak menguasai. Itu kebanyakan kita. Padahal sebenarnya yang penting perlu disampaikan kepada dia adalah apalagi ternyata dia adalah seorang non muslim, apa dia orang musyrikun, orang yang jatuh dalam kesyirikan. Maka yang dibutuhkan pertama kali adalah tauhid sebelum yang lain. Sebelum kita bilang itu larang, sebelum kita bilang ini haram, tauhid, sampaikan tauhid. Baru setelah tauhid, ajarkan sholat. Baru setelah itu ajarkan pertanyaan. Ya, kalau kita dakwahkan tauhid, maka kita itu dicap sebagai seorang yang memecah belah. Mengajak ke tauhid, kita dianggap membuat orang lari dari dakwah, membuat orang tidak suka dakwah. Empati, tidak mau dengan dakwah ini. Maka jawabannya, apakah benar dakwah tauhid membuat orang lari? Jadi itu anggapan itu kemudian sama syaitan dibenarkan. Jadi akhirnya kita tuh mau, Ustaz, semalam saya belajar awal dakwah tauhid. Ketika saya menyampaikan, saya tahu teman saya lagi curang nih, lagi nipu. Saya mau bilang jangan nipu, tapi dia punya PR, dia musyrik, dia orang kafir, dia belum masuk Islam. Sementara saya mau ngomong tauhid, rasanya berat, khawatir dia tidak mau, khawatir dia kemudian tidak menerima dakwah kita, karena dakwah tauhid dibuat oleh syaitan di benak kita itu dakwah yang berat, dakwah yang membuat orang itu lari, gak suka, dan seterusnya. Maka jawabannya, ingat, Rasulullah SAW adalah orang yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai apa? As-Sadiq Al-Amin, yang terpercaya lagi amanah. Apapun yang Rasul seru, yang Rasul minta, diikuti oleh kaumnya. Rasul SAW minta untuk mengangkat batu yang hitam di Ka'bah, Hajar Aswad, dengan kain, semuanya sepakat, tak ada yang menolak. Dan padahal ada banyak yang lebih senior, lebih tua usianya, pemuka Bani, tetapi ternyata ikut Rasul, karena Rasul as-sadiq al-amin. Apapun yang Rasul perintah, yang Rasul larang, mereka ikut, mereka dengar. Kecuali ketika Rasul mengajak mereka, ajak tauhid, ajak untuk mengesahkan Allah, baru mereka melawan. Tapi Rasul tidak pernah
menjadikan dakwah tauhid itu belakangan. Justru yang menjadi ditinggalkannya Rasul dijadikan dakwah yang terdepan. Bayangkan, di Rasul seandainya kalau mau ngajak apapun dia bisa dan diterima karena udah dipercaya sama kaumnya. Tetapi Nabi justru mengajak sesuatu yang dibenci oleh kaum. Dan Nabi jadikan itu prioritas. Bahkan sampai 10 tahun hanya tentang qulu la ilaha illallah, ucapin la ilaha illallah. Baik, kalau dibilang kaku nanti dakwah tauhid itu, perlu kaku dakwah tauhid. Jangan dakwah tauhid, dakwah dulu tentang akhlak yang mulia, berbakti kepada orang tua, berbuat baik dan sesama, menolong. Baik, kita bilang awal dakwah, bukan materi dakwah. Materi dakwah termasuk berbakti itu materi dakwah, pasti kita akan sampaikan. Tapi kalau awal dakwah, pertama kali kita mulai dengan apa? Apakah dengan yang akhlak karimah yang semua orang menerima, bahkan non-muslim pun menerima akhlak yang mulia? Maka jawabannya tidak. Karena apa? Karena dakwah tentang akhlak yang mulia ini kalau dijadikan sebagai awal dakwah, ini bukan cara Allah dan Rasul, dan bukan cara Allah memerintahkan seluruh Rasul. Karena yang pertama kali yang Allah diminta dari para utusannya adalah ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami utus setiap umat utusan dan kami minta mereka untuk ajak ibadah kepada Allah dan untuk meninggalkan taghut, kesyirikan. Kalau seandainya ya ini adalah dakwah yang kaku, ini adalah dakwah yang tidak baik, yang lebih baik adalah dakwah tentang akhlak sebagai awal dakwah, maka Allah dan Rasulnya akan mencontohkan pertama kali dakwah. Ketika yang diminta oleh Allah Rasulnya adalah tentang tauhid, di setiap umat ada Rasul dan setiap Rasul menunjukkan tauhid, maka ini adalah dakwah Rasul yang prioritas dan pertamanya adalah dakwah tauhid, bukan akhlak. Justru, mohon maaf, dakwah akhlak dan menjadikan tauhid itu belakangan, ini adalah dakwah selain Allah dan Rasulnya. Dakwah yang bukan tipe dakwah Rasul. Dakwah hizbiyah, kata Syekh Fauzan, dakwah kepada kelompok tertentu atau pihak tertentu. Karena kalau dia seandainya melihat bagaimana dakwah Rasul, maka dakwah Rasul Allah perintah mereka untuk tauhid terlebih dahulu. Kalau kemudian akhlak itu atau masalah berbuat baik, dakwah berbuat baik, berakhlak baik, itu adalah dakwah yang pertama, maka tidak ada guna Allah ancam Rasulnya. Lain asrakta la yahbatunna amal. Rasul, engkau orang yang berakhlak mulia, engkau bisa berbuat baik sama orang-orang, engkau dikenal baik. Tapi kalau kamu buat-buat syirik, selesai, seluruh kebaikanmu tidak ada artinya di sisi. Jadi kalau seandainya kita berhasil dakwah dalam akhlak mulia, alhamdulillah itu buktinya tuh, lihat nih. Aku dakwah kepada akhlak mulia, banyak orang yang terima dakwah ini. Kalau dakwah tauhid masih segitu aja. Macamnya dakwah ini jangan kaku. Dakwah dengan akhlak. Terus apa kata? Ternyata banyak orang yang datang. Ya orang ada akhlak mulia ini. Semua orang suka. Akhlak mulia ini isinya tentang berkata jujur, terus apalagi tentang amanah, ya. Jadi manusia yang ya adil, manusia yang beradab, manusia teladan. Itu semua banyak orang suka. Banyak yang datang, tapi mereka tidak tahu, bisa jadi mereka terjebak dan terjatuh dari kesyirikan, dan mereka
tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya, karena mereka tidak fokus kepada tauhid dan tidak fokus tentang lawannya syirik. Karena itu bukan awal dakwah dan itu bukan prioritas dakwah. Banyak jumlahnya tetapi ternyata lemah akidahnya. Sehingga apa akhirnya? Ya, dakwah mulai bergeser. Yang awalnya tentang dakwah akhlak sekarang mulai dakwah ke politik, terfitnah. Lu benar dakwah kepada hizbiyah, fanatik saya, buat komunitas akhirnya fanatik saya. Ini mulai, ini semua fans saya. Nah, mulai jadi akhirnya bergeser. Dakwah itu bergeser. Itu karena menyepelekan dakwah tauhid. Sementara dakwah tauhid dari dulu memang sedikit orang-orangnya, tapi mereka lah yang kemudian kokoh, mereka lah yang memperjuangkan kemurnian Islam, mereka lah yang benar-benar orang yang mengamalkan ajaran-ajarannya, menghidupkan dan menghidupkan dengan mengamalkan sunnah. Ini kalau dibilang kaku maka tidak benar. Dan yang berikutnya, yang terpenting sekarang ini, dengan apa kita mulai dakwah tauhid. Karena dibilang kaku itu bisa jadi kita memulai dakwah tauhid tanpa seni. Karena salah memulai dakwah tauhid, dan dakwah tauhid itu adalah awal dakwah. Memulai dengan tauhid itu awal dakwah, tapi mulai tauhid tanpa seni itu kesalahan. Sehingga tauhid yang awal dakwah menjadi masalah. Tidak pulang konyol gitu maksudnya. Makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan yatafannanuna bid-da'wah ila tauhid. Mereka hendaknya berseni dalam mengajak dakwah kepada tauhid. Tidak langsung bawa kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam atau Syekh Abdul Wahab, atau masuk ke sebuah kampung, wahai ahli kubur, wahai orang musyrikun, kumpul sini. Itu perbuatan syirik, tidak. Itu konyol. Tidak. Itu merusak dakwah tauhid. Menjadi alih-alih menjadikan dakwah sebagai tauhid yang pertama, tapi ternyata menjadi tauhid yang ditolak pertama. Yang ditolak pertama. Jadi bukan salah dalam tauhidnya, tapi salah dalam menyampaikan dakwah tauhidnya. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ambillah Al-Quran, gunakan, pilih tafsir yang dikenal oleh penduduk tersebut sebagai ulama yang muktabar, ulama tafsir yang diakui. Keluarkan dari ayat demi ayat faedah-faedah tauhid. Ambil Sahih Bukhari, jelaskan hadisnya, keluarkan di faedah tersebut faedah tauhidnya. Bahkan kata beliau, saya Syekh Ruhaili ini ahli usul fikih, membahas fikih madhab Hambali, fikih madhab yang lainnya, dan saya temukan dalam fikih ada faedah tauhid. Ini tergantung apakah kita punya perhatian tauhid apakah tidak. Jadi seperti itu. Oke? Jadi bukan lagi tentang apa? Asal menyampaikan tauhid, tapi ada seni. Dan jadikan manusia dekat dengan Islam ini dengan tauhid. Bahkan bisa. Baru dia mengatakan itu. Jadikan orang-orang itu dekat memeluk Islam, penasaran dengan Islam dengan dakwah tauhid. Dengan dakwah tauhid. Bagaimana itu? Bukan sebaliknya, justru kita menjadikan orang alergi Islam, orang ketakutan dengan Islam gara-gara kita mendakwah tauhid. Tapi kita menjadikan orang dekat dengan Islam karena dakwah tauhid. Kita tampakkan orang yang bertauhid, orang yang baik, orang yang bermanfaat. Itu mulai dari diri kita. Kita tampakkan bagaimana ya kita bisa mencontohkan kedermawanan, kemudian ahli ibadah, bagaimana kita peduli dengan sesama,
kita tunjukkan diri kita, supaya dia melihat bahwa begini orang bertauhid, sehingga dia mulai peduli Islam, sehingga dia mulai tertarik sama masuk Islam. Islam seperti itu. Ini cara yang benar, kata beliau, bukan konyol. Lalu dengan uslub itu adalah dengan tatanan bahasa yang tepat, mulai judul kajian yang mulai menarik, tapi isinya tauhid. Cintaku hanya Allah. Tapi ternyata tentang tauhid. Judul-judul yang dibuat berkesan, lalu kemudian uslub penyampaian yang menarik, masihlah dengan media-media yang menarik, tapi kepada tauhid. Dan di Jakarta sudah mulai. Itu pakai judul-judul yang kayak judul novel, walaupun ada catatan jangan berlebihan. Tetapi itu semua berhasil membuat banyak hadirin yang di luar jangkauan datang dan akhirnya mendengarkan dakwah tauhid. Azan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan.
Hmm. Baik, jadi di dalam buku ini tadi disebutkan kalau engkau melihat ada orang yang minum merokok, sementara dia memakai jimat, itu kebilang kesyirikan, maka apa, jangan mulai dakwah dengan melarang dari rokok, tapi fokus bagaimana dia melepas jimat, melepas kerisnya. Sebagian kita ya ada yang apa risih melihat wanita yang tidak berhijab, sementara mungkin dia pakai pelet, dia pakai pelaris dan lainnya, berbuat syirik. Maka kita mulai dengan melarang dari berbuat syirik, balik ke bertauhid. Walaupun memang hijab itu adalah perkara syariat, tetapi bukan meniadakannya, namun menunda penyampaiannya, mendahulukan tauhid sebelumnya. Baik. Makanya pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang perlu kita renungkan, inna kathratal dzunub ma'a sihhatit tauhid ya, khairun min kasratit ta'ah ma'a fathi syirk. Banyak dosa ya, min qillatid dzunub khairun min qillatid dzunub ma'a fathi syirk. Banyak dosa tapi dia bertauhid, itu lebih baik daripada dia sedikit dosa tapi dia berbuat syirik. Ketika ada seorang yang ya dia sholat, dia puasa sebagaimana kaum muslimin, tapi dia jatuh kepada kesyirikan, dia main dukun, dia main apalagi ramalan, ya dia mau apa namanya masih mempercayai baik seperti itu, jatuh dalam kesyirikan, bahkan ada jimat pasti. Ini ya kalah dengan orang yang mungkin dia jatuh kepada ilmu khamr, jatuh juga dalam berzina, tapi dia tidak berbuat syirik, tapi dia tidak melakukan kesyirikan, dia masih mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik. Mengapa? Karena ketaatan bersama kesyirikan tidak ada gunanya, sementara kemaksiatan dengan ketauhidan ini akan menjadi sebab tauhidnya ampunan untuk. Jadi untuk itu bukan tidak ada guna dakwah tauhid. Orang-orang ini masih banyak yang bermasalah, ada yang kecanduan narkoba, ada apa namanya jual beli riba masih di mana-mana. Kamu mulai jauh dengan tauhid masih aja. Jadi dia menyebarkan dakwah tauhid dengan menampakkan kerusakan di masyarakat, masih praktek riba tersebar di mana-mana. Masakah Anda masih mulai dengan tauhid? Justru kalau ketika seseorang walaupun dia masih dalam riba, dia belum sempat keluar dari riba karena dia masih terjerat dengan riba, tapi dia paham tauhid, maka mudah-mudahan tauhid itu adalah kemudahan untuknya lepas dari riba, ataupun kalau dia meninggal dunia lebih dahulu, tauhid disebut ampunan dari ribanya. Ketimbang kita buat mereka taat, yang berriba taat, yang kemudian yang apa? Yang minuman, yang konsumsi sabu, tobat, sholat, puasa, tapi tidak paham syirik, tidak paham dengan tauhid, sehingga masih ada dia nggak nyabu lagi, tapi main dukun, nggak riba lagi, tapi main jimat. Sholatnya, puasa yang dikerjakan nggak ada guna ketika dia meninggal dunia dalam kesyirikan, sebagai orang musyrik misalkan. Maka untuk itu, bahkan sebagian kita, kalau kita sebagian dai menganggap kalau kita ingin merubah ya diri, menjadikan Islam itu lebih maju, lebih berposisi, kita masuk ke dunia politik. Jadi ini pernyataan ini
dengan sendirinya ada. Kita tidak, anak pribadi pun juga di sini tidak mencari-cari tapi dengar. Dan ini dibahas oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahim dalam ceramahnya. Sebagian ya dai yang demikian. Kata beliau pertama, ya, masuk ke daerah politik ini, ma'asyar muslimin, ini bermain di daerah yang licin, yang butuh pelicin, dan licin membuat dia terjatuh, tergelincir, mudah salah, mudah terjebak, mudah tersesat, mudah, dan seterusnya. Maka jangan dekat-dekat dengan daerah licin. Sebagaimana ada lewat jalan, hindari jalan yang licin. Hati-hati jalan licin. Yang kedua, ya, kalau seandainya kita dalam politik ini, maksudnya berpolitik itu adalah dengan menyampaikan politik yang syar'i, mengeluarkan dari nilai-nilai politik syar'i itu nilai tauhid, kebutuhan kepada tauhid, prioritas dalam masalah itu tidak masalah. Ini masalahnya yang seringkali disalahkan dakwah tauhidnya, yaitu adalah merubah Islam di negeri ini ya tidak cukup dengan menyampaikan dakwah tauhid. Dia harus masuk ke politik. Maka yang seperti ini berlebihan. Maka cara dakwah, memulai dakwah, melakukan perubahan dalam dakwah, menjadikan Islam lebih baik, sebagaimana Allah dan Rasulnya menjadikan Islam baik di zaman itu, dengan memulai dakwah tauhid. Bagaimana Rasul turun sholat itu baru 10 tahun setelah dakwah tauhid tanpa ada perintah sholat. Tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah zakat, tak ada itu semua. Hanya masalah tauhid dari 10 tahun setelah Nabi jadi Nabi. Bayangkan. Itu lama. Maka untuk itu ma'asyar muslimin, terakhir apa namanya, daripada nasihat Syekh Sulaiman Ar-Rahili yang masih berkaitan dengan ini, maka lihatlah bagaimana kami di Madinah. Kami di Madinah ini, kami menyampaikan dakwah tauhid dengan mudah. Apakah ini perjuangan? Apakah ini buah? Maka jawabannya, yang mereka rasakan saat ini buah, bukan perjuangan. Karena perjuangan itu dimulai dari zaman. Kalau kita mau lihat ke satu negeri yang tauhidnya kencang, yang pemerintahnya menekankan pada tauhid juga, penyimpangan ada. Karena ini Saudi sudah mulai ada ini, itu penyimpangan ada. Tapi bagaimana apakah pemerintahnya fokus dengan tauhid? Ya, lihat ke sisi itunya. Semua penyimpangan, kita semua menyimpang. Kalau menyimpang di sana ada, di sini lebih banyak. Tapi jadi jangan permasalahkan yang kita sama-sama salah, tapi bagaimana unggulnya mereka dalam dakwah tauhid. Di zamannya Syekh bin Baz kala itu masih mufti am, masih hidup, itu kitab-kitab usul salasah itu dipelajari di setiap masjid, lalu dihafalkan oleh masyarakat. Orang-orang banyak hafal. Itu suatu hal yang umum. Lalu kenapa usul salasah yang ngarang Syekh Muhammad bin Wahab? Kok bisa segitu banget? Saudi loh, bukan cuma Madinah, Mekah, Saudi. Riyadnya, ya, Qasimnya, ya sana-sananya sampai bawahnya. Kenapa demikian? Karena Syekh Abdul Wahab itu adalah pahlawan sekaligus yang menanamkan tauhid, pahlawan kemerdekaan sekaligus tauhid. Walaupun Saudi bukan berarti sekarang ini. Saudi disebut Saudi karena ada nama orang Muhammad bin Saud. Dia adalah rajanya. Kenapa nama ini bisa menjadi nama satu jazirah, satu pulau besar? Karena dia berhasil menyebarkan tauhid. Kata Syekh Abdul Wahab kepada dia, kalau engkau mau menaungi aku, engkau sebagai silah anak, kan dakwah itu dua ya, dengan pena dan pedang. Engkau dengan pedang, aku dengan pena. Maka ketika engkau bertahan dengan dakwah tauhid, maka Allah akan hadiahkan seluruh kekuasaan jazirah ini, dulu namanya Arab, ya, tanah Arab, tanah tandus, akan menjadi kekuasaanmu, akan menjadi kerajaan. Dan ternyata Allah kabulkan.
dengan dakwah tauhid. Maka namanya beralih jadi Jaziratul Arabiyah menjadi Jazirah atau Al-Mamlakah As-Saudiyah. Jadi seluruh sampai sekarang Raja Salman itu adalah keturunan daripada Muhammad. Dan setiap yang punya al-syekh, keturunan syekh, itu adalah cucu daripada Syekh Muhammad. Jadi raja dan para menterinya masih berisi keturunan dari keduanya. Maka maksudnya gini, apa yang membuat kemudian mereka seperti itu sekarang ini? Karena ada dakwah tauhid seperti itu. Jadi contoh yang kalian kita bisa lihat dengan skala besar dalam bentuk negara, negeri KSA, Kerajaan Saudi Arabia. Dulu cuma Arabia, sekarang jadi Kerajaan Saudi. Masya Allah. Hadiah tauhid, hadiah bertauhid. Jadi memulai dakwah dengan tauhid dan merasakan buah tauhid itu bukan isapan jempol atau bukan iming-iming, tapi kenyataan mereka sudah ada. Maka kata beliau sudah Rahili, maka setiap negeri beda-beda. Ada tauhidnya tengah-tengah, ada tauhidnya lemah, ada tauhidnya ini, ada tauhid yang kuat. Dan ini alhamdulillah, alhamdulillah kami di sini merasakan kuat sekali. Sehingga untuk itu harus sesuaikan uslub, sesuaikan apa tatanan bahasa, tatanan penyampaian sesuai. Maka benar mulai dakwah dengan tauhid itu betul. Tapi memulai dengan apa dalam berdakwah tauhid? Nah ini yang perlu kita tekuni. Tidak ujuk-ujuk langsung wahai ahli kubur, wahai musyrikun, ya taubat kepada Allah kalau tidak neraka. Tidak bisa seperti itu. Baik, makanya beliau bilang tunjukkan tauhid adalah kebahagiaan mulai dari dirimu, wahai orang-orang bertauhid. Tunjukkan bahwa orang bertauhid itu ramah, tunjukkan orang bertauhid itu dermawan, tunjukkan orang bertauhid itu peduli. Maka orang-orang akan melihat orang yang bertauhid itu kebahagiaan. Tunjukkan dulu, lalu sampaikan dengan uslub, ya, dengan tatanan yang sesuai. Di kulli maqam, setiap daerah ada tempat dan cara ngomong yang sesuai. Ya. Tidak kemudian yang di Madinah kita langsung lempar ke Jambi, karena yang di Madinah sudah bukan daerah daerah penyusunan tauhid, bukan daerah basis tauhid lagi, bukan menyusun atau membuat asas, sudah merasakan hasil mereka. Nah kita ini baru berasas, beda, perlahan. Maka saya Rasulullah Rahili mulai dari Al-Quran, tafsir Al-Quran, Anda bisa dengan itu ya keluarkan dari nilai tauhid. Daripada Sahih Bukhari keluarkan dari nilai tauhid dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan masyarakat. Tempuh media-media yang mendukung. Maka dengan itu kita telah mendakwakan tauhid. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang mendakwahkan tauhid ini, menjadikannya sebagai dakwah utama, prioritas di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di tengah keluarga kita semua. Karena sekali lagi kado terbaik yang untuk kita berikan kepada keluarga kita adalah ajakan bertauhid, ajakan untuk menyembah Allah SWT. Karena kalau ada di antara keluarga kita masih berbuat syirik, itu artinya tak mungkin satu keluarga kumpul bersama di surga. Karena ada satu yang diharamkan dari surga karena berbuat syirik dan tidak bertaubat. Maka untuk itu serukan, kalau memang kita sayang kepada keluarga kita, sayang anak kita, istri kita, keluarga kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, maka jangan pernah berhenti untuk menyuarakan dan mendakwakan. Wallahu ta'ala bishawab. Sallallahu Muhammadin wa sallam.
Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.